Oke, selamat datang kembali di episode 2 Skyverian. Kali ini saya akan membahas tentang teknologi-teknologi yang menjadi fondasi untuk menciptakan artificial intelligence. Dan di sini kita akan tahu kenapa alasannya kita baru bisa menikmati artificial intelligence mungkin sekitar 10 tahun ke belakang. Padahal kemarin kita sudah bahas bahwa AI itu sudah ditemukan sejak 1950. Oke, langsung kita bahas materinya. Saya akan menjelaskan tentang teknologi yang menjadi fondasi sebagai terciptanya artificial intelligence. Kita di sini akan membuat sebuah framework ya. Di sini ada artificial intelligence atau AI. Di bawah AI ini ada teknologi-teknologi yang menjadi dasar atau fondasi terciptanya AI tersebut atau kecerdasan buatan gitu. Di bawahnya itu terdapat beberapa teknologi. Yang pertama ada machine learning ya. Oke. Lalu yang kedua ada big data. Lalu ada cloud computing. Lalu ada NLP atau natural language processing. Oke, dengan keempat teknologi ini menjadi sebuah kerangka terciptanya sebuah artificial intelligence. Jadi kalau misalkan nggak ada salah satu, misalkan kita nggak punya big data, kita nggak punya teknologi big data, maka akan susah untuk menciptakan teknologi artificial intelligence. Kita jelaskan satu-satu fungsinya. Oke, ini ibaratnya seperti ini ya. Jadi seperti kerangka framework yang memang framework ini yang membangun artificial intelligence. Machine learning fungsinya untuk apa? Yang membedakan antara AI modern dengan AI tradisional adalah machine learning. Karena nanti di bawah machine learning ini ada yang namanya deep learning. Oke, fungsi machine learning ini adalah cara berpikir seperti otak manusia, seperti itu. Jadi ini yang membedakan antara AI tradisional dan AI modern, yang mana membuat mesin bisa belajar sendiri tanpa harus kita memprogram ulang, seperti itu. Kalau misalkan yang AI tradisional, kita harus memprogram ulang, misalkan tujuannya seperti lift misalkan. Lift, untuk membuat suatu lift, kita harus membuat aturannya secara komplit. Kalau tidak, nanti lift itu tidak bisa mengambil keputusan, atau mungkin ada pengetahuan baru. Kayak misalkan kemarin kita membahas tentang expert system. Kalau expert system itu ditanya pertanyaan yang memang belum pernah dia pelajari dari datanya, maka expert system itu tidak akan bisa menjawab. Oke, machine learning itu berfungsi sebagai otak manusia. Jadi fungsinya berpikir seperti otak manusia. Kalau misalkan AI tradisional, kita harus membuat algoritma se-fix mungkin, atau bisa dibilang rule based. Jadi berdasarkan aturan. Kalau misalkan aturannya itu tidak ada, maka AI itu tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar aturan tersebut. Kalau misalkan AI modern, dengan adanya machine learning ini, mereka bisa belajar sendiri dari data yang sudah ada, dari data yang tersebar di internet, bahkan dari experience yang dia dapat dari penggunaan atau dari user yang menggunakan, misalnya ChatGPT gitu. ChatGPT semakin sering digunakan, maka AI itu akan lebih sering mendapatkan experience, yang mana akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dan yang bisa membuat AI itu belajar sendiri adalah machine learning. Lalu di sini ada big data. Big data ini ibaratnya kalau manusia itu pengen belajar, kita membutuhkan buku yang banyak. Sedangkan AI atau komputer itu harus belajar dari data gitu. Ya, data itu bisa disediakan oleh big data, teknologi big data ini, yang mana memang menyediakan data yang sangat banyak, mengolah data yang sangat banyak, seperti itu. Dan di sini nanti ada turunannya salah satu teknologi yang memang sangat expert, dan ini memudahkan AI untuk mempelajari data-data yang baru, seperti itu, yaitu ada namanya Hadoop. Oke, big data ini fungsinya adalah menyediakan data. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang big data, yang mana di situ di dalamnya juga ada salah satu tools atau fitur yang mana fungsinya adalah untuk memecah data menjadi kecil-kecil, yaitu Hadoop. Dan ini sangat bermanfaat dan memudahkan kita untuk menciptakan environment dari AI itu sendiri, seperti itu. Karena memang ibaratnya mesin itu kalau nggak ada data, mereka nggak bisa belajar gitu. Jadi kalau misalkan nggak belajar, nggak bisa dibilang cerdas gitu kan.
Oke, selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing ini fungsinya adalah kalau misalkan kita bandingkan dengan era dahulu gitu, kita mau membuat suatu sistem, kita membutuhkan server, kita membutuhkan hard file, hard system, hard drive, dan sebagainya. Misalkan contohnya, kalau di zaman tradisional itu kita mau menciptakan suatu software, kita butuh komputernya, kita butuh internetnya, dan sebagainya. Tapi kalau dengan adanya cloud computing, untuk menciptakan sebuah sistem baru, kita nggak perlu menyediakan semua infrastruktur itu. Kita bisa menyewa layanan cloud computing oleh vendor-vendor atau supplier yang memang menyediakan jasa cloud computing. Misalkan ada AWS atau Amazon ya, buatannya Amazon seperti itu. Dan ini sangat memudahkan. Cloud computing juga bisa menjadi tempat penyimpanan. Jadi kita tahu sendiri kalau misalkan kita bandingkan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kita baru mungkin ada yang pernah mengalami disket ya. Disket itu cuma berapa MB, saya juga nggak pernah pakai sebenarnya. Lalu ada juga flash disk gitu. Kalau flash disk saya menggunakan ada yang 16 giga dan sebagainya seperti itu. Lalu ada eksternal hard disk ya, eksternal hard disk. Lalu ada tempat penyimpanan lainnya. Lalu muncul cloud computing. Ketika muncul cloud computing, kita itu diberikan fasilitas yang mana kita bisa menyimpan data sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Yang itu nanti bisa untuk menyimpan data-data yang dihasilkan oleh big data ini, seperti itu. Dan nanti ini juga bisa menjadi tempat platform untuk mengolah data-data tersebut dan nantinya digunakan untuk menganalisis data dan nanti di AI itu sendiri digunakan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Atau mungkin untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau teman-teman sering nanya di ChatGPT atau Cloud AI misalkan, atau misalkan Grok, kalian ngetik sesuatu misalkan, di mana letak negara Indonesia misalkan. Itu adalah AI itu mencari data-data yang sudah dikumpulkan di big data, lalu di cloud computing juga. Mereka olah. Data-data itu diolah dan diambil keputusan atau kesimpulan dari data-data yang sudah ada, seperti itu. Itu fungsi dari cloud computing dan big data. Jadi mereka ini saling berhubungan. Sebenarnya mereka semua saling berhubungan erat, ya. Jadi memang harus serangkaian untuk bisa menciptakan AI yang powerful atau yang sudah expert gitu, atau sudah maturity levelnya atau kedewasaan dalam pengambilan keputusannya itu semakin baik. Lalu ada teknologi namanya NLP atau Natural Language Processing. Gini, kalau mesin itu teman-teman, mesin itu tidak bisa memahami bahasa manusia. Mesin itu hanya tahu bahasa-bahasa coding misalkan 01, 001 dan sebagainya seperti itu. Tapi di sini tiba-tiba muncul teknologi NLP yang mana akan membuat mesin bisa berkomunikasi atau bisa memahami bahasa manusia seperti itu. Dan sekarang NLP ini menjadi dasar pembuatan AI seperti misalkan chatbot misalkan. Atau mungkin translator ya, aplikasi translator yang misalkan kita mau pakai mencoba mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Itu menggunakan Natural Language Processing. Oke teman-teman, dengan adanya 4 teknologi ini yang mana di situ juga ada pengembangan yang machine learning dikembangkan menjadi deep learning, lalu big data di situ ada fitur Hadoop yang tugasnya untuk memecah data menjadi kecil-kecil. Ini merupakan 4 core teknologi untuk menciptakan artificial intelligence. Jadi kalau misalkan kita nggak punya teknologi ini, ya kasusnya seperti yang kita alami sekarang gitu. Kita bisa menikmati AI mungkin 10 tahun ke belakang, padahal AI itu sudah ditemukan sejak tahun 1950. Alasannya adalah teknologi-teknologi ini belum ditemukan di tahun tersebut gitu. Misalkan sudah ada Alan Turing ya, sudah merancang sebuah atau mempertanyakan di penelitiannya, apa sih AI itu, apakah komputer itu bisa berpikir seperti itu. Lalu di tahun itu belum ada machine learning, belum ada big data, belum ada cloud, apalagi NLP gitu. Karena NLP yang cenderung baru seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita analogikan, kita berpikir kita pengen menciptakan sebuah mobil nih. Kita sudah berpikir bahwa suatu saat saya akan menciptakan sebuah kendaraan yang di situ bisa membawa kita ke luar kota dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah memikirkan itu, belum ada teknologi yang namanya roda misalkan. Belum ada teknologi yang namanya aki atau mesin mobil seperti itu. Maka dari itu, ketika konsep AI sudah ditemukan sejak 1950, tapi teknologi-teknologi supportingnya itu belum ada, maka ya AI belum bisa diciptakan secara matang seperti itu. Makanya AI ditemukan atau bisa dikembangkan secara matang setelah tahun 2000
2012 ya. 2012 itu ketika deep learning digunakan oleh AlexNet, tim yang bernama AlexNet ya, ketika berkompetisi di suatu kompetisi yang menilai kualitas computer vision seperti itu. Jadi mayoritas teknologi-teknologi ini matangnya adalah tahun 2000-an ke atas. Jadi dari tahun 2000, 2006, bahkan ada yang 2018 atau 16, seingat saya NLP, itu mereka baru matang, ibaratnya aplikasinya sudah matang. Ketika aplikasi-aplikasi ini sudah matang, baru bisa dimanfaatkan untuk digunakan. Maka jadilah aplikasi AI atau mungkin yang paling booming itu GPT ya, ChatGPT. Mungkin ketika sebelum COVID atau sekitar tahun 2020-an kita mulai menggunakan GPT, dan di situ mulai kita mengembangkan atau menggunakan itu. Ketika awal-awal GPT digunakan, kita masih sering merasakan bahwa GPT ini banyak errornya atau banyak bugs-nya. Ya misalkan kita suruh membuat video gitu, video hasilnya sangat jelek, atau mungkin kita tanya sesuatu jawabannya tidak 100% akurat gitu. Ya itulah AI gitu. AI itu memang semakin dia sering belajar, semakin dia bagus atau semakin dia pintar. Nanti di next video kita akan bahas alasannya kenapa AI itu nggak selalu betul 100%. Kenapa jawabannya itu nggak selalu betul. Tapi salahnya kita adalah kita terlalu bergantung terhadap AI, bahkan ada yang sampai menggantungkan AI sampai 100%. Jadi ketika AI sudah menjawab, ya sudah kita percaya terhadap itu. Kita akan bahas di video selanjutnya alasan kenapa kita tidak boleh percaya kepada AI 100%. Terima kasih sudah menonton di episode 2. Jangan lupa subscribe, nanti kita ketemu lagi di episode 3 yang akan membahas lebih dalam tentang artificial intelligence.